mana yang lebih baik anak kita tidak pakai jilbab tapi tidak pacaran daripada berjilbab tapi dibonceng orang. Ini orang otaknya sungsang. Itu tidak, dua-duanya tak baik. Yang berjilbab pacaran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyelam ke laut berbuih. Dari bunyi sambutan salam nampaknya belum makan kuih. Sama-sama kita hormati Umi, Mama, istri saya, ibu-ibu semua yang hadir, insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Judul kita yang pertama ini adalah namanya adab-adab menuntut ilmu. Adab-adab menuntut ilmu ini banyak, tapi kita batasi petang ini hanya 7 saja. 7 adab-adab menuntut ilmu. Jadi kalau ditanya orang kenapa sedikit betul 7? Kalau 100 sampai subuh besok baru selesai. Jadi 7 adab-adab menuntut ilmu. Tak usah ditulis, karena direkam. Nanti tinggal ditonton ulang di channel Abdul Somad Official. Subscribe, like, and share. Adab yang pertama adalah hadis dari Umar bin Khattab. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang pertama adalah niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, Ustadz ini bilang niat ikhlas nih karena menyindir kami. Tak, saya Ustadz yang tak pandai sindir menyindir. Kalau ada orang yang merasa tersinggung, berarti dia bebisul. Sama macam kita bentangkan karpet. Ada orang yang sakit, tak ada orang membuat jebakan di situ. Dia Jadi kalau ada orang sakit hati mendengar ceramah Ustadz itu tidak pernah menyinggung siapapun. Dia aja memang kebetulan perbuatannya sama macam yang diceramahkan Ustadz itu. Nah, jadi yang pertama adalah innamal a'malu binniyat. Apakah niat itu mesti kita ucapkan di mulut? Aku berniat datang ke majelis taklim karena lillahi ta'ala. Dalam hati aja sah. Tapi kenapa kami Pak Ustadz waktu sholat itu kami ucapkan usolli fardal asri adaan ma'muman, usolli fardal asri arba'a raka'atin adaan ma'muman. Kenapa diucapkan di mulut? Karena hati berbolak balik. Habis berwudu rupanya belum azan. Sempat pula nonton TV sebentar, nampaklah artis. Kacau hati tadi. Maka hati yang berbolak-balik tadi dihalau, dia diusir dengan niat yang diucapkan di mulut tadi. Jadi kalau ada orang sholat tidak diucapkannya niatnya di mulut, Allahu Akbar, sah apa tak sah? Sah, karena niat dalam hati. Begitu juga dengan niat segala perbuatan. Jadi ibu tak perlu berniat, aku berniat mau belanja pagi ini karena sin 2 kilo jengkol, petai, dan ubi tumbuk. Jadi di mana letak niat itu Pak Ustadz? Niat itu letaknya mahallun niyati al-qalbu. Letak niat adalah qalbu. Jangan kalbu. Qalbu, pakai qaf. Qalbu artinya hati. Kalau kalbu anjing. Nah, ini bahasa Arab. Insyaallah malam habis maghrib ke isya di sini mengaji anak-anak. Ibu yang punya anak-anak, batas umurnya 15 tahun. 15 tahun lebih 2 hari boleh. Yang pula boleh. Kecuali Sabtu malam Ahad dengan Ahad malam Senin, supaya dia tahsin dan tahfiz.
Berniat baik karena Allah Subhanahu wa taala. Oh, ustaz ini menceramahi orang aja. Jangan-jangan dia yang berceramah ini pun niatnya tak baik. Makanya sebelum ke sini tadi saya berusaha niat baik. Ya Allah, luruskanlah niatku ini supaya jangan sampai, ya, was ceramah dulu ya. Supaya jangan sampai rusak hati ini karena macam-macam. Bisa hati itu berubah-ubah Pak Ustaz ya. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya beriman, petangnya bisa jadi kafir. Itulah maka kita disuruh selalu memperbaiki hati. Subuh, habis subuh duha, habis duha zuhur, habis zuhur asar, habis asar maghrib, habis maghrib isya, sebelum isya bismika Allahumma ahya wa amut, malam bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu semua dilakukan untuk memperbaiki hati. Mudah-mudahan dengan kajian petang Jumat hati kita dijaga Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berniat baik, anak-anak ibu, keluarga semuanya baik. Kalau ibu ini baik, suaminya insya Allah ikut baik, anaknya insya Allah ikut baik, masyarakat kita ini pun semua insya Allah ikut baik-baik semua. Berawal dari niat baik. Inilah yang pertama kali, innamal a'malu bin niat. Segala perbuatan dinilai dengan niat. Adab yang pertama. Adab yang kedua, bahwa mencari ilmu itu untuk diamalkan. Ini adab yang kedua. Karena ada juga orang mencari ilmu tak untuk diamalkan. Mencari ilmu untuk dihafal supaya dikagumi orang. Mencari ilmu supaya titelnya panjang. Profesor Dr. Abdul Somad LC MA PhD Datuk Sri Ulama Setia Negara. Kalau ditulis satu triplek begitu. Mencari ilmu untuk diamalkan. Maka saya sendiri menyusunnya setiap Jumat petang adab. Berawal dari adab menuntut ilmu. Sudah saya susun untuk setahun. Tapi yang baru saya susun judul sama ustadz-ustadznya baru untuk 3 bulan. Oktober, November, Desember. Untuk Januari nanti kita susun setahun insya Allah. Mencari ilmu untuk diamalkan, karena amal yang tidak didasari ilmu tak diterima Allah Subhanahu wa taala. 3 orang bertaubat. Taubat ini baik apa tak baik? Baik. 3 orang bertaubat, sholat. Allahu Akbar. Pas sedang khusyuk-khusyuknya jatuh tikus dari atas. Kantui gitu. Kata imam tuh. Kata makmum yang di belakang, makmumnya 2 orang. Kata imam yang satu lagi, ketawa, yang satu lagi makmumnya ketawa. Kiki kata dia ketawa. Kata yang satu lagi, untung aku tak ketawa. 3-tiganya batal. Yang imam tuh batal karena keluar satu kata dari mulutnya. Yang makmum tuh batal, yang pertama tuh karena ketawa. Makmum yang kedua tuh batal karena bercakap. Betapa orang yang niatnya baik kalau tak berilmu ternyata amalnya tak betul. Maka tujuan kita mengaji adalah mencari ilmu. Mencari ilmunya ada batasnya, ada. Batas mencari ilmu adalah liang lahat. Utlubil ilma, tuntutlah ilmu minal mahdi ilal lahdi. Saya kemarin dari Sumatera Selatan, ibu kotanya Palembang. Dari Palembang mau ke Pagar Alam. Dari Palembang ke Pagar Alam nih lewat satu kota namanya Lahat. Seumur hidup baru itulah saya ke Lahat. Tapi bukan liang lahat. Karena yang liang lahat itu bahasa Arabnya pakai dal. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Kalau yang di Palembang tadi lahat pakai T. Itu maka kalau kita bercakap atau menulis, baca, tengok huruf ini penting. Huruf ini pun ilmu. Abu Lahab, apa ujungnya itu? B. Abu Lahab. Itu ada rumah makan di Jalan Impres.
rumah makan Abu Lahab. Tapi ujungnya P. Lahab. Lahab itu makan lahab. Jadi tujuan kita belajar mencari ilmu supaya amal kita betul. Ustadz Somad udah berhenti Ustadz belajar? Belum. Sampai sekarang saya masih belajar. Belajar dari buku, belajar dari berjalan. Jumpalah saya sama orang umurnya 83 tahun. Kata dia, Ustadz Somad, aku minta kepada Allah, jangan matikan aku ya Allah sebelum 3 masjid yang sedang kubuat selesai. Jadi ditawarnya umurnya sama Allah dengan cara bangun 3 masjid. Mudah-mudahan kita sebelum mati bangun masjid. Tak sanggup bangun masjid, kasih 1 sak semen. Tak sanggup kasih 1 sak semen, 1 batu bata. Tak sanggup batu bata, lebih kecil dari batu bata, batu kerikil. Kerikil pun tak sanggup, kasih pasir. Pasir pun tak sanggup, mati aja. Jadi tujuan tak ada tak bukan adalah untuk mencari ilmu, supaya kalau sudah berilmu amal kita jadi benar. Karena tak cukup hanya sekedar niat baik. Bu, tadi ku tengok solat asar ibu 2 rakaat. Yang penting niat baik. Oh, tak bisa. Ibu kenapa nggak pakai jilbab, Bu? Yang penting hati kita baik. Mana yang lebih baik? Anak kita tidak pakai jilbab tapi tidak pacaran, daripada berjilbab tapi dibonceng orang. Ini orang otaknya sungsang. Itu tidak, dua-duanya tak baik. Yang berjilbab pacaran itu pun tak baik. Yang tak berjilbab tidak pacaran itu pun tak baik, karena dia tidak menutup aurat. Itu yang membuat pertanyaan itu tidak berilmu. Yang menjawab itu pun bingung karena tak berilmu juga. Sanggupkah Allah mengangkat batu yang tak sanggup untuk dia ciptakan? Mana ada kata tidak bagi Allah? Tak ada tak mampu bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Nah, jadi maksud dari mencari ilmu ini adalah supaya amal kita betul. Itu adab yang kedua. Jadi nanti muncullah keingintahuan kita, ingin tahu macam mana solat yang betul, ingin tahu macam mana puasa sunat yang betul, ingin tahu macam mana menutup aurat yang betul, ingin tahu macam mana bertetangga yang betul, supaya amal kita betul. Karena itulah yang akan kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini atap ini dipasang oleh tukang atap, tapi tukang atap mati tidak bawa atap. Tapi insya Allah ketika dia pasang ini, benaung kita, setetes 2 tetes dapatnya mengalir pahala. Itulah maka berbuat baik berdasar dengan ilmu yang betul.